Halo Mas Bro dan Mbak Bro semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Bas IND. Di kesempatan kali ini teman-teman semuanya, kita mau kasih kalian rekomendasi aplikasi audio recording yang biasa kita gunakan dan hasilnya cukup bagus. Jadi jika kalian yang saat ini sedang mencari aplikasi audio recording yang tepat, nah video ini cocok untuk kalian lihat ya. Sebenarnya dalam sebuah proses pengambilan video, kita itu kadang itu bisa memaklumi ya kalau gambar itu memang sedikit blur atau shaky. Tapi untuk audio memang harus jelas karena pesan-pesan yang ingin disampaikan dalam video itu lewat audio. Jadi jangan sampai audionya itu menjadi tidak jelas, begitu juga gambarnya. Udah gambarnya nggak jelas, audionya juga nggak jelas. Jadi apa yang mau kita sampaikan kepada penonton kita. Jadi salah satu harus jelas dan jelas banget. Teman-teman bisa menggunakan alat bantu seperti mikrofon ataupun shotgun mic atau aplikasi audio recording yang bisa kalian install di smartphone kalian atau di PC kalian. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan alat perekam yang ada di smartphone kita yang memang bawaan. Itu sebenarnya udah bagus sih, cuma fitur-fitur yang ada di aplikasi bawaan smartphone kita itu kurang lengkap ya. Nah, untuk menutupi itu, kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi audio recording yang disediakan di Play Store ataupun di aplikasi online lainnya. Tapi untuk pemilihan aplikasi ini tentunya harus aplikasi-aplikasi yang kalian bisa ya. Jangan sampai aplikasi yang tidak kalian bisa terus kalian paksakan. Jadi yang aplikasi yang kalian bisa dan format filenya juga bisa kita edit nantinya. Dan di video kali ini kita akan kasih tahu 4 aplikasi yang biasa kita gunakan dan pernah kita gunakan ya. Aplikasi ini cukup bagus dan nantinya di video kali ini kita akan kasih tahu interface-nya itu seperti apa aplikasinya, terus penggunaannya, fiturnya, dan nanti akan lebih jelas di video yang di belakang nanti. Oke? Jadi simak terus video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Lalu kita masuk ke pembahasannya. Untuk aplikasi audio recording yang pertama ya, kalian bisa menggunakan N-Track Studio Mobile. Nah, di aplikasi ini kita disediakan dua versi akun, yakni akun gratis maupun akun berlangganan yang dengan harga sangat terjangkau tiap bulannya. Untuk tampilan interface-nya sudah sangat profesional menurut saya, dengan ikon-ikon yang memang itu adalah fitur-fitur yang disediakan oleh N-Track Studio Mobile. Untuk N-Track Studio Mobile ini sebenarnya bisa multi-track ya, bisa multi-track, lalu nanti kita bisa mixing dengan fitur-fitur yang ada di bawah ini. Ya, gambar keyboard dan gambar drum ini adalah efek musik yang bisa kita tambahkan nantinya ketika proses editing. Ketika kita ingin menambahkan track di halaman kerja kita bisa klik icon yang ini, lalu pilih tambahkan track audio. Nah, audionya kan jadi 2 track kan. Nah, ketika kita ingin lanjut ke perekaman audio, kita bisa atur dulu volume di icon yang ini. Nanti kita pilih aja volume sesuai kebutuhan kita, lalu kita lanjut ke proses perekaman audionya dengan cara klik icon lingkaran di pojok kiri bawah yang ini ya. Nah, lalu ketika kita ada dialog seperti ini, kita pilih yang tidak sekarang aja, lalu kita lanjut ke proses perekaman audio kita. Lalu untuk editingnya, kita juga bisa menambahkan efek-efek musik lainnya seperti drum, lalu piano, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kelebihan dari N-Track Studio Mobile yang bisa kalian pakai untuk proses perekaman audio kalian. Lanjut ke aplikasi yang kedua ya, teman-teman bisa menggunakan Lexis Audio Editor. Bukan Alexis ya, kalau Alexis itu adalah tempat yang disukai om-om. Nah, di aplikasi Lexis Audio Editor ini kita disediakan dengan interface yang menurut saya sudah sederhana tapi terlihat profesional karena fitur-fitur yang ditampilkan ini adalah fitur-fitur yang memang kita butuhkan. Kita di sini disediakan satu track dan beberapa tombol yang bisa membantu kita dalam proses perekaman audio kita nantinya. Seperti tombol play, pause, terus tombol merah ini tentunya untuk merekam, terus tombol kuning dan stop. Lalu di pojok kiri kanan atas, di pojok kiri atas kalian ini adalah tombol volume yang digunakan untuk nantinya kita mengatur seberapa besar volume perekaman yang akan kita lakukan. Lalu ada bar hijau ini adalah nanti ketika kita merekam dia akan nyala. Nah, kita coba ya, kita rekam di sini. Nah, di sini nanti di bagian kiri atas kalian ya, itu nanti akan ada tombol hijau yang cukup
bukan tombol sih, grafik hijau yang cukup cerah. Di sini menandakan artinya audio yang kita rekam itu sudah masuk. Nah, setelah kita stop, nanti ada grafik seperti ini ya. Nanti ketika kita review akan seperti ini. Untuk penggunaan aplikasi Lexis Audio Editor. Nah, di sini nanti kita bisa menggunakan efek-efek yang ada di Lexis Audio Editor dengan cara klik tombol ini titik 3 yang ada di kanan layar kalian ya, kanan atas layar kalian. Kalian klik lalu masuk aja ke efek. Nah, di sini banyak banget efek yang bisa kalian gunakan seperti normally, change speed, terus kita ada di sini reduce noise atau noise reduction. Nah, kita akan coba kurangi noise yang ada di suara ini dengan cara menyeting ya bagian ini ya, thresholdnya, rate-nya, attack-nya sesuai kebutuhan kita, lalu kita apply. Nah, jadinya nantinya grafiknya akan terlihat mengecil seperti ini ya. Nah, itu tadi adalah sedikit video tentang tutorial Lexis Audio Editor-nya. Nah, untuk tampilan wave editor ini seperti ini ya teman-teman ya. Kalian akan mendapatkan tampilan yang cukup sederhana di sini, dan di dashboardnya ini kita diberi opsi browser, record, sama convert. Browser ini untuk mencari file yang sudah kita miliki ya. Di sini fungsinya kalau kalian memang sudah punya file MP3 yang ingin diedit, kalian bisa mengeditnya di sini. Nanti kita akan buatkan video tutorialnya tersendiri ya untuk proses editing melalui aplikasi wave editor ini. Terus di sini kita mau fokus ke recordnya ya. Kalau kalian ingin langsung merecord, kalian tinggal klik yang tombol yang di bagian tengah ini yang tulisannya record. Nah, lalu di sini kita bisa memilih nih, karena di sini adalah yang tampilan pertama itu adalah tampilan grafiknya yang model lingkaran. Jadi ketika nanti kita merekam suara, terus di sini nanti ketika kita ingin merubah tampilannya, ini ada seperti ini. Yang kedua ini tampilannya cuma waktu doang. Terus yang ketiga ini model yang graf. Lalu di sini nanti kita bisa memilih file hasil dari rekaman kita nanti. Nah, di sini disediakan MP3 sama WAV di bagian pojok kiri layar kalian ya. Lalu di sini kita juga bisa memonitor suara yang masuk. Nah, jika kita sedang merekam, nanti kita juga bisa memonitor suara rekaman yang masuk ya. Nah, di sini lewat headset atau earphone yang kalian tancapkan di smartphone kalian. Dan untuk pengaturannya, di sini wave editor memberikan seperti USB microphone driver sama recording source. Recording source ini kita bisa menggunakan mic, terus mic condenser, lalu kita juga bisa menggunakan mic internal dari smartphone kita. Lalu kita juga bisa memilih seberapa besar nilai post gain yang ingin kita gunakan. Seperti itu ya. Jadi ini nanti ketika kita ingin merecord, kita tinggal klik yang gambar mic yang di tengah. Stop. Lalu kalian pilih file yang ingin kalian file ini mau kalian beri nama apa gitu loh. Terus nanti kalau udah selesai pilih keep kayak gitu, dan nanti filenya udah tersimpan di bagian internal smartphone kalian. Nah, seperti itu ya kalau wave editor. Aplikasi yang terakhir yakni Adobe Audition. Nah, Adobe Audition ini adalah aplikasi yang memang berbasis pada PC, software PC. Jadi kalau kalian ingin menggunakannya, kalian perlu menginstalnya di PC kalian, baru kalian bisa menggunakannya untuk merekam maupun mengedit audio. Nantinya, ketika kalian mengedit audio di aplikasi yang satu ini, Adobe Audition ini, kalian akan mendapatkan interface yang sangat profesional dan juga fitur yang sangat banyak.
kalian bisa mengatur audio kalian sesuai kreativitas dan kebutuhan kalian, mulai dari mengatur volume, menghilangkan noise, mengatur reverb ataupun amplitude dan lain sebagainya. Karena memang fitur di Adobe Audition ini memang terkhusus untuk mengedit audio yang kita hasilkan atau kita rekam. Lalu untuk format renderingnya kita juga disediakan banyak pilihan, ada WAV, ada MP3 dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan kita. Mantep gak tuh? Jadi kalau kalian ingin tertarik menginstalnya, kalian tinggal cari aja di internet, banyak banget kok Adobe Audition yang memang gratis, lalu full crack. Nah, tapi tentunya kalian harus belajar lebih lanjut lagi tentang cara pengoperasiannya, karena memang pengoperasian Adobe Audition ini perlu banyak latihan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Nah, itu tadi adalah 4 aplikasi yang biasa kita gunakan ya dalam proses perekaman audio untuk video kita. Aplikasi-aplikasi tadi bisa kalian gunakan salah satu aja nggak apa-apa, karena memang aplikasi itu adalah opsional ya, bisa kalian gunakan atau tidak, atau kalian mau menggunakan alat perekam audio yang memang bawaan dari smartphone kalian, atau kalian punya alat perekam audio seperti alat memang yang sudah profesional kayak gitu ya, yang biasa digunakan oleh videografer profesional. Itu nggak masalah, yang penting kalian harus tangkap suaranya untuk video kalian itu dengan jelas. Jadi pesan-pesan yang akan kalian sampaikan melalui video kalian itu tersampaikan kepada penonton. Oke? Nah, cukup sampai di sini dulu video kali ini, dan mungkin kalau kalian suka bisa like, terus kalian juga bisa share. Kalau kalian punya saran ataupun komentar, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke? Sampai berjumpa di video berikutnya. See you.